Ini adalah pemeriksaan rutin pada 29 menjelang 30 minggu, di mana pasien kontrol rutin pada hari ini dan melakukan pemeriksaan rutin pada trimester ketiga. Dan pas juga kita bisa melakukan screening dengan melihat keseluruhan anatomi janin. Ini saya coba melihat, di bagian muka itu adalah tangan dan wajah. Ini bisa kita lihat dengan jelas ya, hidung, mata, bibir, semuanya keseluruhannya tampak normal. Jadi kita melihat kembali pada trimester ketiga seluruh struktur di tubuh janin. Nah, ini yang kita lihat, air ketuban, tali pusat, kita ukur aliran darahnya. Jadi misalnya ada lilitan, ya kita tahu lilitan itu erat atau tidak dengan mengukur aliran darah dari tali pusatnya bayi. Kita nggak bisa bilang ada lilitan terus seberapa bahayanya, seberapa tidak bahaya ya. Jadi kalau ada lilitan ya ukur aliran darahnya, itu kita tahu aliran darahnya normal, jadi lilitannya nggak ada masalah, itu aja. Nah, ini kita lihat kembali wajah bayi ya, dia menampilkan keseluruhan wajah dengan sangat jelas. Ini trimester 3 awal ya, jadi menjelang 30 minggu. Hidung, wajah, bibir keseluruhan normal. Nah, kita coba melihat profil wajah pas bayinya masih telentang ya, jadi belum masuk ke panggul, belum telungkup. Kita bisa melihat struktur wajah dengan jelas. Perhatikan profil wajah, hidung, bibir, semuanya tampak normal. Jadi kadang dari satu pemeriksaan ya memakan waktu sekitar 10 menit, itu sudah cukup untuk kita melakukan pemeriksaan secara umum keseluruhan ya. Ini saya fokuskan ke wajah karena bayinya sedang telentang, jadi wajah dulu yang saya tampilkan, baru nanti yang lain-lain. Karena kalau dia telungkup kita udah tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ini masih profil wajahnya. Oke, nah sekarang kita lihat nih tulang hidung ya. Tulang hidung normal ya. Jadi untuk kita lihat kondisi Down syndrome, perhatikan tulang hidung. Terus otak, tempurung kepala ya, bentuknya oval, semuanya tertutup, tidak ada defek. Perhatikan struktur otak simetris keseluruhan dia ya, tidak ada kelainan pada struktur otaknya. Nah, ini kita lihat lapisan-lapisan otak per lapisnya. Jadi kalau ada kondisi seperti hidrosefalus atau ada gangguan pembentukan struktur otak, kita harus bisa melihat. Nah, ini lubang hidung, bibir, ya bayinya lagi minum ya, minum atau swallow, menelan. Yang ditelan ya air ketuban itu, memang dia minum dan pipis di situ. Nah, jantung, 4 ruang jantungnya ya, 4 ruang itu ada 2 serambi, 2 bilik, sekat antar bilik dan sekat antar serambi. Nah, yang pembuluh utamanya mereka pembuluh darah aorta, itu yang masuk ke dalam jantung. Lambung terlihat, artinya bayi bisa menelan. Terus ini kandung kencing full, artinya bayi bisa berkemih, ginjalnya baik. Nah, kita coba lihat tulang belakang karena sudah besar ya, kita tidak bisa melihat seluruhnya. Ini yang kita lihat, leher, punggung, tulang belakang bagian lumbal, paling ujung sakrum. Ini saya ambil beberapa ruas tulang belakangnya untuk kita lihat strukturnya, karena kok suruhan udah nggak muat ya. Nah, ini lihat tulang belakangnya si bayi. Tulang semuanya udah tulang keras. Nah, ini dari leher, punggung, semua tulang rusuk. Kita punya 12 pasang ya tulang rusuk. Dan bagian paling bawah tuh rusuknya tidak nyambung ke depan, namanya rusuk palsu atau rusuk melayang. Coba diingat
pelajaran IPA dulu, kelas berapa itu, kelas 4 atau kelas 6. Nah, ini air ketuban, jumlahnya cukup, plasenta ada di depan, normal, tidak menutupi jalan lahir. Lalu boleh kita lihat kelaminnya sebentar. Nah, ini struktur kelamin bayi perempuan jelas terlihat. Oke, semua sudah kita cek. Terus tadi si ibu nanya, dok kalau ketuban keruh atau tidak tahu dari mana? Oh ya, dibandingkan warna air ketuban dengan kandung kencing, lambung. Kan kalau kandung kencing produksi ginjal ya, apa yang dia minum pasti keluarnya air kan. Nah, bandingkan kejernihannya antara kandung kencing dengan ketuban. Jadi kalau warna air ketuban dengan air kencing di kandung kencingnya sama, artinya itu masih jernih. Terus bandingkan dengan di lambung. Kalau warna air di lambung kan air ketuban yang diminum sama dengan air yang di kandung kencing, berarti masih jernih semua. Bagus. Tapi kalau warna air ketuban sama dengan isinya lambung persis isinya usus, hati-hati ya, berarti sudah keruh atau mungkin bayi sudah pupuk di dalam. Itu yang harus dikenal. Jadi nggak bisa USG melihat warna air ketuban dari USG itu ya nggak ada. Tapi yang kita lihat tingkat kejernihannya, kekeruhannya bandingkan dengan air kencingnya bayi yang dikandung kencing gitu. Nanti kejernihannya kan tahu. Ya, jadi ini wajah bayi tadi semua sudah kita lihat. Sekarang kita ukur biometrinya. Ya, jadi ini biometri pada menjelang minggu 30 ya. Beratnya mungkin sudah sekitar 1,4 atau 1,5, 1,6 lah, sekitar itu. Jadi kalau ibu-ibu mengukur ya kan di alatnya nanti ada keluar hasilnya. Nah, tanyakanlah ke dokter Anda dari ukurannya di alat itu sesuai enggak dengan usia kehamilan Anda. Jadi kalau ditanya ke saya ya saya tidak tahu, tergantung dari alatnya.